Hello everyone, let me introduce myself first. My name is Ferda Pandiangan and my NPM is 2010300063. In this video, I want to explain the communication in context. Before that, I want to re-explain what is the communication first. Communication is process to convey the information or an idea, whatever we want to convey to each other, where in the information or in the idea may contain a message or criticism, can be advice, and maybe a warning to others. So I think in a communication there is something must be considered properly and wisely, that the communication can run well as expected, and we can call it the context. So what is the context? Now I want to explain what is the context as I can understand. A context is in a communication is something refers to environmental factors that influence the outcomes of communication. Context is made up of the parts of the communication that influence the meaning of a message. So, context has an influence on the communication process. Nah, maksudnya dalam sebuah komunikasi yang tepat atau komunikasi yang baik, ada hal-hal yang memengaruhi komunikasi tersebut. Disebutlah itu sebagai konteks. Maka dikatakan adalah konteks adalah bagian yang penting yang ada dan yang harus diperhatikan dalam sebuah komunikasi. So, what are they in the context? Apa-apa saja mereka yang ada dalam sebuah konteks? Atau apa-apa saja mereka yang dikatakan dalam konteks? The first is timing. To pay attention, the timing in the communication are very important. Why? Because when we ignore it, maybe the friend who are talking with us may feel irritated or uncomfortable. Jadi maksudnya ketika saya tidak bisa atau tidak bijak dalam melihat timing atau pemilihan waktu untuk melakukan komunikasi, disitulah saya tidak menjadi seorang komunikator atau seorang yang berkomunikasi baik, karena saya tidak bisa melihat waktu yang baik untuk melakukan komunikasi. Nah, komunikasi yang seperti apa yang baik? Kita bisa melihat dalam hal misalnya saat kita ingin menyampaikan hal-hal yang sangat penting atau yang rahasia kepada seseorang, bisa dikatakan seperti saya, ketika saya ingin bimbingan bersama suster pembimbing saya, maka saya bisa memilih waktu di mana hanya saya dan pembimbing saya yang dapat berbicara. Timingnya itu saya harus lihat apakah dalam waktu 30 menit saya bisa menyampaikan semua pengalaman saya, hal-hal yang berkembang dalam diri saya kepada pembimbing saya atau tidak. Atau jangan sampai hal-hal yang sangat penting itu tidak bisa tersampaikan karena waktu yang tidak mencukupi. Maka harus bijak melihat di mana atau berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Timing yang kedua, kita harus melihat apakah seseorang itu sedang tidak terburu-buru atau tidak sedang ingin pergi kemana.
Karena jika contohnya seperti saya ingin berbicara dengan general superior saya atau dewan pimpinan umum saya untuk hal yang penting, ternyata pagi ini beliau harus pergi ke urusan yang lain. Ternyata saya tiba-tiba harus datang mengganggu untuk menyampaikan hal-hal itu. Bisa saja, maybe my general superior will be angry to me because I cannot see the good atau the real atau the best timing because karena saya tidak bijaksana melihat waktu yang tepat untuk melakukan pembicaraan. Timing is one the key of success, the key success in a communication. Jadi timing merupakan salah satu kunci keberhasilan atau kunci kesuksesan dalam suatu komunikasi. The first is location. To pay attention, the location is also the one case successful to do the communication. Melihat atau memperhatikan lokasi dalam sebuah komunikasi juga sangat penting. Mengapa? Bayangkan saja, jika saya ingin berbicara dengan Seru Diarman di tengah keramaian, maka bisa saja saya tidak mengerti apa yang akan disampaikan Seru Diarman, atau bahkan apa yang ingin saya sampaikan kepada Seru Diarman pun tidak akan dimengerti karena situasi atau lokasi yang saya pilih untuk berkomunikasi tidak memungkinkan untuk dapat dimengerti. Atau ketika saya ingin melakukan sesuatu yang humor atau bercanda di ruang yang serius atau bisa dikatakan di kapel, di tempat doa, atau bahkan di gereja, atau di tempat yang seharusnya tempat hening, tapi saya melakukan humor atau bercanda, di situ saya bukanlah seseorang yang bijaksana dalam melihat lokasi. The third is misconception. Misconception or misunderstanding can be salah satu yang membuat saya tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Mengapa? Karena pikiran saya yang menganggap atau yang menebak-nebak apa yang ada dalam pikiran orang lain, atau bahkan menebak-nebak apa yang akan terjadi padahal belum ada sesuatu yang dapat memastikan. Misalnya, for example of the misconception are the first. Ketika saya merasa saya sedang berjalan, saya sudah merasa bahwa saya dilihati, atau saya sudah merasa bahwa orang lain itu memperhatikan saya, sehingga saya tidak perlu lagi untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Di sini adalah salah satu misconception yang sering terjadi dalam sebuah komunikasi. Contoh kedua dalam misconceptions adalah saya merasa bahwa orang lain membicarakan saya, sehingga saya tidak lagi dengan enjoy melakukan komunikasi dengan orang tersebut karena saya sudah berpikiran yang negatif. Saya merasa bahwa saya sudah digosipi, atau saya sudah merasa dibicarakan kekurangan saya, ataupun yang lainnya. Contoh yang ketiga adalah dalam misconceptions, saya dalam melakukan komunikasi tidak menunjukkan ekspresi atau emosi apapun. Nah, hal ini bisa membuat atau memicu suatu kesalahpahaman atau yang sering disebut misunderstanding. Kenapa? Coba bayangkan, kalau seseorang sedang ingin menyampaikan hal yang menggembirakan, ternyata saya bermuka datar. Nah, di situ orang lain akan merasa tidak nyaman, atau bahkan orang lain akan berpikiran negatif tentang saya. Karena memang saya tidak memberikan ekspresi atau emosi apapun dalam menanggapi sebuah komunikasi yang sudah dilakukan oleh teman saya. Maka di situ ada terjadi misconception, yaitu dalam hal tidak menunjukkan ekspresi atau tidak menunjukkan emosi yang
berkaitan atau yang menanggapi komunikasi tersebut atau pembicaraan tersebut. Jadi, I think that is all the what can I understand about the material in interpersonal speaking subject about the communication in context. I think that's all what I can do and what I can understand about the communication in context. Thank you for watching. God bless you.